Pemirsa, konflik antara Iran dengan Amerika Serikat serta Israel semakin memanas. Bahkan Sabtu kemarin, pihak militer Amerika Serikat melancarkan serangan udara. Dan baru saja pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dinyatakan meninggal dunia dalam serangan tersebut. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Dina Sulaiman, pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Pajajaran di Berita Satu Siang ini. Selamat siang, Bu Dina. Iya, selamat siang Mbak Nisrina. Baik, sebelumnya terima kasih sudah bersedia untuk bergabung bersama kami pada siang hari ini. Bu Dina, baru saja pemerintah Iran mengumumkan pemimpin tertinggi Iran, yakni Ali Khamenei, meninggal dunia. Siapa kemudian yang akan memegang pucuk pemimpin tertinggi di Iran setelah ini? Baik, ya. Sistem pemerintahan Islam Iran itu sebenarnya pada dasarnya demokrasi ya. Jadi ada tiga jenis pemilu di Iran. Yang pertama seperti di Indonesia juga pemilihan presiden dan kemudian juga pemilihan anggota parlemen. Tapi ada satu yang berbeda dari negara lain, yaitu adalah pemilihan anggota Dewan Pakar atau Dewan Ulama. Para ulama dari seluruh provinsi yang ada di Iran itu ada yang dicalonkan atau mencalonkan diri, kemudian masuk ke dalam kontestasi pemilu dan sampai akhirnya terpilih sekitar 72 ulama yang duduk di Dewan Pakar ini. Nah, Dewan Pakar kemudian bersidang untuk memilih salah satu dari mereka untuk menjadi leader atau menjadi wali fakih ya, yang sebelum ini dijabat oleh Ayatollah Khamenei. Beliau selama ini ya dalam proses demokrasi ini terpilih ulang setiap 8 tahun sekali. Jadi kalau pemilu presiden atau pemilu parlemen itu 4 tahun sekali, tapi untuk pemilu Dewan Ulama itu 8 tahun sekali. Nah, Dewan Ulama ini kemudian juga bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja leader atau wali fakih ini. Nah, sekarang ketika terjadi kekosongan, wali fakihnya sudah gugur syahid, yang mekanisme yang pasti akan dilakukan ya Dewan Ulama akan bersidang, kemudian menetapkan salah satu di antara mereka untuk menjadi pengganti. Baik, iya. Dan kalau dengan tewasnya Khamenei ini, lantas bagaimana kemudian posisi Iran dalam meningkatnya konflik antar tiga negara, Israel, Amerika, dan juga Iran ini? Lalu bagaimana juga kita seharusnya membaca eskalasi terbaru saat ini antara Israel, Amerika Serikat, dan juga Iran dalam konteks rivalitas panjang di kawasan Timur Tengah ini? Baik, yang pertama kita perlu melihat bahwa pemerintahan Iran itu bukan pemerintahan yang bersandar pada satu tokoh ya. Ya. Tadi sudah saya ceritakan bahwa ini adalah ada proses demokrasi di dalamnya, sehingga suksesi kepemimpinan itu sudah ada mekanismenya dan akan berjalan dengan baik saya pikir. Dan kemudian juga yang kedua terkait ideologi. Nah, ideologi ini dimiliki oleh bangsa Iran secara menyeluruh ya, artinya ketika kepemimpinan berganti ya ideologinya tetap sama. Oke. Sesuai yang ada di undang-undang dasarnya mereka. Apa itu ideologinya? Yaitu pemerintah Iran itu punya kewajiban untuk membantu orang-orang yang tertindas di muka bumi. Dan saya pikir ini mirip juga ya dengan Indonesia, kan kita juga punya undang-undang dasar dan kita menyatakan bahwa kita ingin menciptakan perdamaian dunia, misalnya, kemudian juga kita menginginkan tidak adanya lagi penjajahan. Nah, nilai-nilai ini yang ada di setiap bangsa, saya pikir punya nilai tersendiri. Nah, pemerintah Iran ini, bangsa Iran ini punya nilai tersebut ya, punya tanggung jawab moral, ya, menetapkan bahwa mereka punya tanggung jawab moral untuk mendukung orang-orang yang tertindas. Nah, saat ini yang paling tertindas itu buat Iran adalah bangsa Palestina, sehingga memang kebijakan luar negerinya selama ini adalah membantu Palestina. Nah, ini yang membuat terjadinya konflik antara Iran dan Amerika Serikat dan Israel tentu saja, karena Iran itu memberikan bantuan persenjataan kepada para pejuang Palestina, dan buat Israel ini adalah ancaman. Apalagi kemudian Iran ternyata berhasil membuat persenjataan yang bisa mencapai Tel Aviv. Dan situasi ini semakin membuat Israel sangat khawatir, sehingga meminta Amerika Serikat untuk melakukan serangan bersama terhadap Iran. Sebelumnya di bulan Juni 2025 dan sekarang kembali melakukan serangan.
Oke, jadi artinya dengan tewasnya KPD ini, perubahan besar atau perubahan besar-besaran yang diharapkan oleh Trump di Iran ini tidak akan terwujud mengingat ideologi di Iran yang sangat kuat yang selalu berpihak kepada korban dalam hari ini siapapun pihak yang tertindas di bumi seperti yang tadi Anda sampaikan. Dan kalau kita membahas terkait dengan konflik ini, sebetulnya lebih dipicu oleh kepentingan keamanan Israel, strategi regional Amerika Serikat, atau ambisi geopolitik Iran. Ya, kalau kembali kalau kita simak lagi ya pernyataan Presiden Trump jelas sekali sebenarnya yang ini ya yang mengancam Iran itu justru Amerika Serikat ya. Oke. Kita lihat pangkalan militer Amerika Serikat itu ada di sekeliling Iran. Sementara kalau kita perhatikan Iran itu Tehran itu berjarak 10.000 kilometer dari New York. Jadi ancaman apa yang bisa timpakan oleh Iran kepada Amerika yang jaraknya sedemikian jauh. Ya. Nah, di sini akhirnya kita bisa lihat mengapa alasan Amerika Serikat membuat pangkalan militer sedemikian banyak di Timur Tengah. Ya kembali lagi untuk melindungi keamanan Israel karena memang doktrin kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu adalah menganggap bahwa ancaman terhadap Israel sama dengan ancaman terhadap Amerika. Karena itulah sebenarnya serangan Amerika Serikat ke Iran ini buat Amerika itu sebenarnya merugikan. Itu yang kemudian disampaikan oleh Menlunya Oman ya. Menlu Oman itu kan menyatakan dia betul-betul kecewa ya kenapa kok Amerika Serikat menyerang Iran padahal negosiasi sedang berlangsung di Jenewa. Dia sampai mengatakan begini, ini bukan perang Anda, kata Menlu Oman. Apa maksudnya ini bukan perangnya Amerika? Ya karena sebenarnya kalau hitung-hitungannya realistis, kalau Amerika memikirkan kepentingan nasionalnya sendiri itu ya tidak akan berperang karena perang itu butuh biaya besar. Tapi ini demi Israel, Amerika Serikat kemudian memutuskan untuk menyerang Iran dan kita lihat bagaimana kemudian Iran melakukan serangan balasan ke berbagai pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Nah ini kan semakin kelihatan betapa Amerika Serikat akan menghadapi kerugian yang sangat besar apalagi kalau perangnya berkepanjangan. Oke, iya jadi artinya serangan ini yang dilakukan oleh Amerika Serikat bersama dengan Israel terhadap Iran adalah untuk melindungi Israel begitu. Dan tadi seperti yang Anda sampaikan juga Bu Dina bahwasannya Iran ini kan sudah melakukan serangan balasan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah negara-negara Teluk. Lah, Anda melihatnya apa kemudian pesan yang ingin disampaikan Tehran dalam serangan balasan ini? Sebenarnya berkali-kali ya selama ini tuh Iran itu sudah memperingatkan kepada negara-negara yang menjadi tuan rumah pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Arab ya di Teluk kan pangkalan militer Amerika itu ada di Uni Emirat Arab, ada di mana tadi Qatar, ada di Arab Saudi, ada di Jordania, ada di Bahrain, ada di Kuwait, ada di Irak, ada di Suriah, banyak sekali pangkalan militer Amerika Serikat di sana. Nah, Iran sudah memperingatkan kepada negara-negara tersebut bahwa kalau mereka mengizinkan pangkalan tersebut digunakan sebagai basis serangan Amerika Serikat ke Iran, nah Iran akan memberikan balasannya dengan menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika tersebut. Nah, problem besarnya buat negara-negara Teluk ini, terutama negara-negara yang sangat kaya ini, mereka itu ekonominya berbasis persepsi keamanan. Jadi karena dianggap aman selama ini, investor banyak masuk, turis-turis banyak datang, gitu ya. Nah sekarang ketika situasinya tidak aman, ya pasti mereka akan pergi dan sebenarnya ini sangat merugikan bagi negara-negara Arab yang menjadi tuan rumah pangkalan militer Amerika Serikat ini. Oke, dan kalau membahas terkait dengan resiko konflik ini, Anda melihatnya seberapa besar potensi konflik ini akan berkembang menjadi perang terbuka antara Iran dan juga Amerika Serikat. Serta selain negara-negara ini yang juga kemungkinan akan kehilangan investor begitu. Bagaimana kemudian posisi negara-negara Teluk seperti halnya Arab Saudi, Qatar dalam eskalasi ini? Apakah ini juga berpotensi terseret langsung dalam konflik yang terjadi, Bu Dina? Ya, ini saya pikir kita perlu menunggu ya bagaimana respon selanjutnya. Tapi yang jelas kan pemerintah Arab Saudi itu sudah memberikan kecaman ya kepada Iran dan menyatakan akan bersama dengan Amerika Serikat. Dan ini saya pikir sangat disayangkan ya ada sikap seperti ini. Karena sebenarnya
kalau betul-betul mereka terlibat dalam perang, ya sehingga terjadi perang regional, kerugiannya akan jauh lebih besar. Apalagi juga ini ya sebenarnya kan dari sisi kemampuan militer, Iran lebih unggul karena memiliki rudal-rudal yang mampu menjangkau negara-negara tersebut. Dan kemudian belum lagi kalau kemudian Iran melaksanakan ancamannya, dan saya pikir saya beberapa jam lalu sudah menerima berita bahwa sudah ditutup Selat Hormuz. Nah, Ya, kalau Selat Hormuz ditutup, kita tahu itu negara-negara Teluk itu bergantung pada Selat Hormuz untuk betul. mengirimkan minyak dan gasnya, Ya. sehingga kerugiannya akan bertumpuk-tumpuk. Seharusnya mereka, saya pikir yang paling penting adalah atau yang paling menguntungkan buat mereka adalah justru bersatu bersama Iran dan meminta Amerika Serikat untuk tidak lagi menggunakan tanah mereka untuk menyerang Iran. Ya, kalau kita lihat memang dampak ekonomi nampaknya sudah di depan mata ya, mengingat Selat Hormuz ini juga sudah ditutup. Lantas Anda melihat apakah negara-negara Teluk ini masih berpotensi untuk bisa menjadi pedagang atau situasinya sudah terlalu panas dan sulit untuk kemudian didamaikan, Bu Dina? Ya, saya pikir ini masalahnya di elit di negara tersebut ya. Kalau kita lihat bagaimana masyarakat sipil, banyak sekali video yang beredar justru senang ya ketika pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat itu dikenai rudal oleh Iran gitu ya. Kenapa? Karena pada dasarnya tidak ada negara, tidak ada bangsa yang senang ketika tanahnya tiba-tiba dijadikan basis perang oleh negara lain. Dan bahkan itu adalah tujuannya untuk membela Israel. Negara-negara Arab ini, bangsa Arab ini sebenarnya punya ya solidaritas yang kuat kepada bangsa Palestina, tapi kan elitnya berbeda pendapat. Sehingga kita, kalau saya sendiri melihat peluangnya itu ada perubahan juga di dalam negeri, sangat mungkin juga itu terjadi sehingga pemerintahnya juga bergeser kebijakannya. Tapi kalau pemerintah di rezim-rezim Arab ini masih terus pada posisinya yang inferior terhadap Amerika dan patuh saja apa keinginan Amerika, ya memang dikhawatirkan akan terjadi perang regional. Perang regional itu adalah ketika para aktor betul-betul saling betul-betul ikut dalam pertempuran ya. Kalau saat ini kan masih antara Iran, Amerika Serikat dan Israel. Sementara negara-negara Teluk masih istilahnya ya masih menjadi target serangan, tapi belum melakukan serangan. Nah, kalau mereka kemudian menerima tekanan atau tunduk pada tekanan Amerika Serikat memberikan serangan, ya memang akan terjadi perang regional. Seperti apa terjadinya atau perkembangannya, mungkin kita masih harus menunggu ya. Baik, itu tadi kalau terkait dengan potensi negara-negara Teluk. Lantas kalau dari posisi Rusia dan Tiongkok dalam eskalasi ini Anda melihat seperti apa? Apakah ada kemungkinan mereka akan ikut campur lebih jauh atau cukup dari jalur diplomasi? Saya pikir kalau dari nature-nya ya, dari perilaku Rusia dan Cina selama ini terkait dengan konflik Iran versus Amerika dan Israel, itu kedua negara ini cenderung untuk menggunakan jalur diplomatik dan memberikan pernyataan-pernyataan yang keras sebenarnya ya terhadap Amerika Serikat dan Israel, menyatakan bahwa ini adalah pelanggaran hukum internasional dan seterusnya. Dan yang menarik adalah beberapa pekan yang lalu kan Iran, Cina dan Rusia itu melakukan latihan militer bersama di Laut Arab. Saya pikir itu juga pesan yang disampaikan oleh Rusia dan Cina bahwa mereka tidak senang dengan perkembangan ini karena bagaimanapun juga akan berdampak pada perekonomian mereka juga. Dan kemudian berita-berita juga menunjukkan bahwa mereka memberikan bantuan-bantuan, misalnya China memberikan bantuan di bidang teknologi cyber ya. Saya pikir yang dilakukan oleh Cina dan Rusia ya baik terutama diplomatik tentu saja dilakukan, tapi juga kemungkinan memberikan bantuan-bantuan di balik layar. Oke, berikutnya seberapa besar kemudian harapan pada PBB untuk meredam konflik ini, Bu Dina? Apakah masih ada jalur diplomasi yang masih bisa ditempuh atau terbuka antara Washington dan juga Tehran? Iya, saya sendiri agak pesimis ya karena memang struktur di PBB itu kan bukan struktur yang demokratis. Meskipun mayoritas anggota PBB, lebih dari 150 anggota PBB saat ini pro Palestina ya, menyatakan dukungan kepada Palestina, tapi ketika di sidang Dewan Keamanan PBB hanya karena satu veto saja dari Amerika kan gagal gitu ya keputusan yang bisa diambil. Sama dengan situasi sekarang,
kalaupun ini negara-negara anggota Dewan Keamanan misalnya ingin mengeluarkan resolusi untuk menuntut Amerika agar menghentikan serangan, Amerika ada di dalamnya dan pasti akan memveto sehingga ya memang sulit berharap kepada PBB. Tapi bukan berarti kita juga menyerah begitu saja ya. Saya pikir Indonesia punya peluang ya untuk terus bersuara dan mendorong adanya perubahan di PBB, terutama menekan Amerika Serikat, tapi dengan cara menggalang dukungan dari negara-negara lain. Kalau sendirian saya ragu kalau suara kita bisa didengar ya, tapi kalau bersama-sama dengan yang lain sangat mungkin bisa ini ya ada dampaknya. Baik, terima kasih atas waktu, pandangan, dan juga wawasannya. Dina Sulaiman, pengamat geopolitik Timur Tengah, Universitas Pajajaran di Berita Satu Siang melalui Breaking News pada siang hari ini. Dan selamat kembali beraktivitas, Bu Dina. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nesrina.